Dalam catatan sejarah mainstream, peristiwa masuknya Islam di Sulawesi Selatan ditandai dengan kedatangan Syekh Abdul Makmur Khatib Tunggal atau Datuk Ribandang beserta dua kawannya yang lain, yaitu Khatib Bungsu Abdul Jawad atau Datuk Ritiro dan Khatib Sulung Datuk Sulaiman atau Datuk Patimang pada awal abad ke-17. Datuk Ribandang kemudian mengislamkan kerajaan Goa. Datuk Ritiro bergerak lebih ke selatan dan melakukan penyebaran Islam di wilayah Bulukumba. Sedangkan Datuk Sulaiman atau Datuk Patimang berlayar menyisir Teluk Bone ke arah utara dan kemudian melakukan dakwah Islam di wilayah Kerajaan Luwu. Namun sebenarnya, kedatangan Islam di wilayah Sulawesi Selatan telah jauh sebelumnya, yaitu ketika seorang ulama Persia yang bernama Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar yang diyakini merupakan keturunan dari Rasulullah datang ke Indonesia melalui Kamboja. Beliau sampai di Indonesia, kemudian singgah di Aceh dan Jawa, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan. Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar kemudian memilih Tosora atau Wajo sebagai tempat tinggal dan menetap hingga wafatnya. Di Jawa, beliau dikenal dengan nama Maulana Jumadil Kubra. Kapan Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar masuk ke Sulawesi Selatan tidak diperoleh keterangan yang jelas. Namun, jika diperhatikan silsilah Wali Songo yang pertama, yaitu Maulana Malik Ibrahim yang merupakan cucu dari Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di Gresik dan wafat di sana pada tahun 1419. Jika titik pijaknya adalah kedatangan para sayyid atau cucu turunan Nabi Muhammad SAW, maka jejak-jejak keislaman di Sulawesi Selatan, yaitu dengan kedatangan sayyid pertama di Sulawesi Selatan, yakni Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Namun Pelras 1985 membedakan antara Islam tiba di Sulawesi Selatan dengan Islam yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Islam dianut oleh masyarakat Sulawesi secara resmi pada tahun 1605 ketika Raja Goa memeluk Islam. Jadi, tahun inilah yang dijadikan dasar masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Sumbangan utama orang-orang Melayu dalam penyebaran agama Islam adalah upayanya untuk mendatangkan mubalik-mubalik Islam. Upaya itu dilakukan untuk membendung pengaruh agama Katolik menyusul kedatangan Portugis di daerah ini. Bahkan beberapa raja di daerah pedalaman sudah dibaptis oleh orang-orang Portugis. Kedatangan 3 mubalik dari Koto Tengah Minangkabau merupakan babakan baru dalam proses Islamisasi di Kerajaan Goa yang ditandai dengan masuknya Islam Raja Talo dan Raja Goa. Sekalipun para pedagang Muslim sudah berada di Sulawesi Selatan sejak akhir abad ke-15, tidak diperoleh keterangan yang pasti, baik dari sumber lokal maupun sumber dari luar, tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh salah seorang raja setempat pada masa itu, sebagaimana yang terjadi pada agama Katolik. Agaknya, inilah salah satu faktor pendorong para pedagang Melayu mengundang 3 orang mubalik dari Koto Tengah Minangkabau agar datang di Makassar dan mengislamkan elit kerajaan Goa dan Talo. Motivasi lain yang mendorong para saudagar Melayu dalam mengambil keputusan mendatangkan mubalik ke Makassar adalah untuk mengimbangi misi Katolik. Para misionaris telah berusaha menyebarkan pengaruhnya ke dalam istana kerajaan Goa. Persaingan antara misionaris Katolik dan para pedagang Muslim telah lama berlangsung, sebagaimana yang diakui oleh Antonio de Paiva, seorang misionaris Katolik yang berkunjung ke Sulawesi Selatan pada tahun 1542. Paiva menulis dalam suratnya sebagai yang dikutip oleh Pelras. Ia mengatakan, "Lawan saya adalah pendatang Melayu Islam dari Sentana ujung tanah, Pau atau Pahang, dan Patane atau Patani yang berusaha supaya raja, yang dimaksud adalah Raja Siang, mengubah maksudnya untuk menerima agama Katolik karena sudah 50 tahun lebih mereka datang berdagang di situ." Lontara Wajo menyebutkan bahwa ketiga datu itu datang pada permulaan abad ke-17 dari Koto Tengah Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama Datuk Telue dalam bahasa Bugis atau Datuk Talua dalam bahasa Makassar, yaitu Abdul Makmur Khatib Tunggal yang lebih populer dengan nama Datuk Ribandang, serta Sulaiman Khatib Sulung yang lebih populer dengan nama Datuk Patimang, serta Abdul Jawad Khatib Bungsu yang lebih dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Para Datuk Talua tersebut ketika tiba di Makassar tidak langsung melaksanakan misinya, tetapi lebih dahulu menyusun strategi dakwah. Mereka menanyakan kepada orang-orang Melayu yang sudah lama bermukim di Makassar
tentang raja yang paling dihormati. Setelah mendapat penjelasan, lalu mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datuk Luwu, Lapatiwara Daeng Parabu. Datuk Luwu adalah raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap sebagai kerajaan tertua dan tempat asal mula nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan. Kedatangan Datuk Talua mendapat sambutan hangat dari Datuk Luwu. Menurut Lontara Ohajo, beliau masuk Islam pada tahun 1603 Masehi atau bertepatan pada 15 Ramadan 1013 Hijriah. Tanggal masuknya Islam Datuk Luwu adalah pada hari Jumat 15 Ramadan 1013 Hijriah, bertepatan dengan 4 Februari 1605 Masehi. Dalam penulisan tahun masuk Islamnya Datuk Luwu yang tertera pada lontara tersebut, ternyata ditemukan perbedaan dalam penetapan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah. Menurut perhitungan yang didasarkan pada kalender konversi programa, tahun 1603 Masehi seharusnya jatuh pada tahun 1011 Hijriah atau 1012 Hijriah. Jika bertolak dari kalender Hijriah, maka tanggal 15 Ramadan 1013 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat 4 Februari 1605 Masehi. Sumber lontara tidak banyak memberikan tentang motivasi yang mendorong Datuk Luwu masuk Islam. Lontara hanya menginformasikan secara singkat, karena kekuasaan Allah, mereka berhasil mengislamkan Datuk Luwu bersama rakyatnya. Kemudian Datuk Luwu diberi gelar Sultan Muhammad Wali Muzahir Al-Din. Kemudian dalam menyusun strategi dakwah lebih lanjut, ketiga Datuk kemudian meminta bantuan Sultan Muhammad Wali Muzahir Al-Din tentang cara mempercepat proses islamisasi di daerah ini. Sultan Muhammad Wali sebagai Raja Luwu yang dihormati raja-raja di Sulawesi Selatan kemudian memberi rekomendasi agar menemui Raja Goa, karena dialah yang memiliki kekuatan militer dan politik di kawasan ini. Alek biremani engkari Luwu awatangeng engkai Rigoa. Hanya kemuliaan saja yang ada di Luwu, sedangkan kekuatan terdapat di Goa. Dari informasi tentang daerah-daerah yang dilalui ketiga datuk tersebut, dapat dilihat bahwa mereka memiliki pengalaman dan wawasan yang luas dalam menjalankan misi keagamaan. Tidaklah mengherankan jika mereka mampu menyusun strategi dakwah sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi. Sebagai yang telah dikemukakan, setelah sampai di Makassar, mereka tidak langsung menyebarkan Islam ke masyarakat, melainkan mereka lebih dahulu mengumpulkan data-data dengan meminta informasi kepada masyarakat Melayu yang sudah lama bermukim di sana. Demikian pula, setelah mereka berhasil mengislamkan Datuk Luwu, mereka kemudian menyusun strategi baru dengan memprioritaskan daerah-daerah tertentu untuk menyebarkan Islam selanjutnya, yaitu dengan membagi tenaga dan daerah sasaran dakwah disesuaikan dengan keahlian mereka dan kondisi daerah tugas masing-masing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Hamid, Datuk Ribandang yang dikenal sebagai ahli fikih bertugas untuk menghadapi masyarakat Goa dan Talo yang masih kuat berpegang pada tradisi lama seperti perjudian, minum balo atau tua, dan sabung ayam. Dalam menghadapi masyarakat yang demikian, metode dakwah yang dipakai Datuk Ribandang lebih menekankan pada masalah pelaksanaan hukum syariat. Kemudian Datuk Patimang, beliau bertugas di kerajaan Luwu yang masyarakatnya masih kuat berpegang kepada kepercayaan lama seperti Dewata Sewai. Datuk Patimang memperkenalkan ajaran tauhid yang sederhana dengan mengemukakan sifat-sifat Tuhan seperti sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Tuhan. Penekanan pada ajaran tauhid ini dimaksudkan untuk mengganti kepercayaan Dewata Sewai menjadi keimanan kepada tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Datuk Ritiro kemudian bertugas di daerah Tiro Bulukumba dengan lebih menekankan pada ajaran tasawuf sesuai kondisi masyarakat yang dihadapinya, yaitu masyarakat yang masih teguh berpegang kepada masalah-masalah kebatinan, sihir, dengan segala mantranya. Masyarakat Tiro memiliki kegemaran dalam menggunakan kekuatan sakti atau doti untuk membinasakan musuh. Masyarakat demikian, menurut Datuk Ritiro, akan lebih berhasil jika dilakukan dengan pendekatan tasawuf. Dalam kronik Taluk menyebutkan, jika Raja Taluk menerima Islam pada tahun 1605 Masehi,
sedang dalam lontara Patorioloanga Ritoguaya atau sejarah kerajaan Goa menceritakan tentang penerimaan Islam Raja Goa, Sultan Alauddin. Dalam lontara disebutkan, ia, Raja Goa, mengendalikan pemerintahan semasih berumur 7 tahun. Nama kecilnya, semoga saya tidak berdosa menyebutkannya, adalah I Mangarangi. Nama daengnya adalah I Daeng Manrakbia. Nama Arabnya adalah Sultan Alauddin. Setelah ia memerintah 12 tahun, ia masuk Islam yang dibawa oleh orang dari Koto Tengah, Minangkabau. Orang inilah yang mengajarkan kepadanya kalimat syahadat. Ia digelar Datuk Ribandang setelah ia bertempat tinggal di Kampung Pamatoang, Bandang. Raja Goa masuk Islam pada hari Jumat 9 Jumadil Awal bertepatan dengan 22 September. Informasi lontara tersebut memperkuat cerita rakyat tentang awal penerimaan Islam di Goa. Masalah yang menimbulkan kontroversi adalah tahun konversi Raja Tallo dan Goa ke dalam Islam. Sumber-sumber lontara sendiri memperlihatkan penenggalan yang berbeda-beda. Dalam lontara bilang atau dakbo atau catatan harian kerajaan Goa tertulis penerimaan Islam Raja Goa. Hera 1603, 22 September, Hijarak Sanna 1015, 9 Jumadele Awala, malam Jumat, Namantama Islam, Karaengarua, Sisari Battang. Tanggal 22 September 1603 Masehi, bertepatan dengan malam Jumat 9 Jumadil Awal 1015 Hijriah. Raja Goa, 2 bersaudara masuk Islam. 2 tahun setelah Raja menerima Islam, maka dilakukanlah sholat Jumat untuk pertama kalinya di daerah Tallo yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat Goa Tallo pada tanggal 9 November 1607 Masehi, bertepatan dengan 19 Rajab 1016 Hijriah. Sholat Jumat itu memiliki arti penting dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan, karena setelah itu Sultan Alauddin lalu mendekretkan di depan para jamaah yang hadir bahwa kerajaan Goa sebagai kerajaan Islam dan menjadikan kerajaannya sebagai pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Dekret itu menandai bahwa tahap Islamisasi menurut teori Williams telah sampai pada tingkat masyarakat, yaitu keyakinan keagamaan raja sama dengan keyakinan rakyatnya. Sejak saat itulah sejarah kemudian mencatat jika Islam kemudian disebarkan ke seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, baik melalui jalan damai maupun jalan peperangan.